Di financial planning itu Uh-huh. prinsipnya adalah money is not the goal, Oke. but money is the vehicle to reach your goals. Nice. Uang itu bukan tujuan akhir kita. Uang itu adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Cukup atau enggak itu sangat tergantung financial goal kamu apa. Iya Nah, sih. karena kalau nggak sadar kita nabungnya buat apa, cuma nabung doang, pilihannya itu dua. Either satu, kamu selalu ngerasa kamu punya uang, atau dua, kamu selalu ngerasa kamu nggak cukup. Selamat datang kembali di Bicara Uang. Ketemu lagi bersama Reza Al-Qadri di sini, sahabat Mirai Aset. Dimanapun kamu berada, mudah-mudahan sehat-sehat, semangat terus, dan mudah-mudahan cuan. Nah, tapi masalahnya gini, kalau misalnya cuan, punya uang, gimana cara mengaturnya? Apalagi kalau misalnya yang nonton kita sekarang, umurnya usia 20 tahunan. Nah, ini nih, kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita. Dia adalah seorang financial planner. Udah ada Sarah Astra di sini. Halo. Halo Mas. Dada dulu ke tengah. Nah, panggilannya Sarah. Iya, Sarah. Oke, Sarah, apa kabar? Baik. Walaupun marketnya lagi nggak baik-baik aja, saya baik-baik aja. Jadi ingetin. Kita mungkin mulai dengan nanya dulu nih ya, soal latar belakangnya. Oke. Menjadi seorang financial planner, terus juga membantu banyak orang, khususnya usia 20 tahunan ya, untuk ngatur uang. Emang backgroundnya sebenarnya kuliah finansial atau gimana nih, Sarah? Oke, thank you banget by the way udah diundang ke acara ini. Aku jadi secara background, aku itu backgroundnya sebenarnya manajemen. Jadi dulu kuliahnya abis manajemen aku kerja. Pas mulai kerja itu emang di bidang finance, tapi corporate finance, Mas. Terus habis belajar jadi lebih ke accounting, corporate finance di perusahaan gitu ya. Jadi waktu itu aku dulu kerja di perusahaan FMCG. Tapi pas aku kerja itu tuh aku selalu, I guess I would say, aku tuh suka anxious soal duit. Kan berubah banget ya dari dulunya anak kuliahan, terus tiba-tiba dapat gaji pertama, kaget tuh. Nah, tapi selalu kepikiran walaupun dapat gaji nih kayak, tapi gimana ya cara ngaturnya kalau ngeliat dulu orang tua, kok orang tua aku bisa beli rumah yang bisa nyekolahin aku gitu loh. Orang tua zaman dulu tuh kerjaannya satu, bisa punya rumah, betul, bisa punya mobil, nyekolahin anak sampai kuliah. Anaknya nggak satu doang lagi, anaknya banyak. Terus aku mikir waktu itu, nah aku tuh bisa nggak sih kayak gitu? Mana semua orang bilang kan kayak harga hal-hal tuh sebenarnya mahal gitu. Ngecek dikit harga rumah di Jakarta sekitar kantornya kan shock ya, kayak dengan gaji segini emang bisa gitu. Terus belum kan kita banyak mau ya pas baru mulai kerja, punya gaji, pengen belanja ini itu, pengen experience ABC, liburan. Nah, karena anxious itu aku jadinya mulai belajar juga soal gimana sih caranya aku ngatur uangku gitu. Nah, pas aku dulu kuliah kan ada tuh kelasnya. Jadi dulu pas aku kuliah ada aku kan dulu kuliahnya di SBM ITB ya, S1-nya itu tuh aku ada kelas tentang personal finance. Aku coba tuh apply ke diri sendiri. Dan awalnya kan nyoba-nyoba, terus ternyata bisa nih ketemu pattern yang cocok buat aku. Terus ya udah deh works. Jadi aku punya framework gitu untuk gimana caranya aku mulai nabung dan nggak khawatir lagi soal uang gitu. Nah, dari situ lama-lama karena aku sharing ke teman-temanku, banyak yang pengen belajar. Ya udah, jadi aku mulai sebenarnya tuh kayak sambil ketemuan sama teman aja gitu, Mas. Ketemuan sama teman, sharing ini loh cara aku gitu. Nah, karena aku share di sosial media, jadi banyak yang nanyain. Lama-lama bukan temen doang nih, mulai temennya teman. Terus kayak, ya jadi serius ya. Akhirnya aku ngambil sertifikasi sebagai financial. Jadi sekarang aku certified financial planner. Kalau misalnya ntar aku ketemu klien tuh emang aku di situ sebagai seorang profesional gitu ya. Dan abis itu aku juga mikir, kayaknya aku perlu belajar lebih dalam nih soal finance. Jadi baru aku ambil S2-nya fokus Master of Finance. Terus lanjut deh ngerjain ini sampai sekarang. Berarti awalnya cuma pengen nge-planning diri sendiri. Betul. Terus ternyata habits-nya ditularin ke teman-teman di sekitar. Benar. Jadi cara kamu bekerja tuh awalnya gara-gara word of mouth ya? Iya, gara-gara teman-teman cerita ini ada teman gue nih gini. Iya, ternyata network effect tuh ngaruh banget ya sekarang di dunia sosial media ini. Terus aku senang ternyata hal yang aku sharing isengnya tuh berguna gitu buat orang. Karena sekarang aku kan ngerjain ini alhamdulillah udah dari 2018 ya, Mas. Jadi udah 7 tahun gitu. Awalnya dimulai iseng, lama-lama jadi lumayan serius gitu, sampai bisa diundang-datang podcast, sampai datang ngisi seminar gitu-gitu.
jadi alhamdulillah banyak yang merasa kayak terbantu banget gitu. Jadi aku senang ngerjain ini. Jadi aku tahu walaupun misalnya aku lagi ngerjain hal lain full time gitu, aku masih selalu pengen ngerjain financial planning ini. Tapi kamu tuh sistemnya orang-orang bebas sharing, apa kamu punya klien tetap gitu kayak kayak sekarang yang lagi di-handle ada beberapa klien gitu? Sekarang tuh jatuhnya agak lebih one time gitu Mas. Kalau misalnya nanti mau ada klien yang terus sama aku check up terus itu boleh. Cuman biasanya tuh aku kan banyak orang tuh ke financial planner suka agak segan ya. Karena pertama di Indonesia sendiri tuh kita nggak terlalu terbuka soal uang kan. Kayaknya ngomongin kayak gaji tuh cukup tabu gitu. Takut dijudge katanya. Betul, takut dijudge, terus takut kayak lu ntar ketahuan deh gue pakai uang gue buat apa gitu nah, kan. Itu dia. Padahal kan kita sebagai financial planner tuh harusnya nggak ngejudge orang luar uangnya buat apa. Tapi yang penting tuh kita bisa bantuin kamu be responsible aja about managing your money. Apalagi kalau kita tuh punya keinginan-keinginan jangka panjang yang kayaknya tuh susah kelihatan sekarang gitu kan. Nah, jadinya ya udah deh kalau aku lagi sharing sama orang-orang tuh ada template-nya biasanya. Orang-orang ikut dari situ. Kalau mereka puas dari template itu dan mereka bisa gunain sendiri, biasanya mereka nggak ikutan follow up classes. Tapi kalau mereka pengen ada kasarnya teman diskusi, baru mereka comeback ke aku. Gitu. Klien-klien berarti awalnya mulai dari teman. Biasanya teman sampai kuliah, sekarang teman SMA. Akhirnya udah bukan ya teman lagi gitu yang reach out. Ada yang ya kenalannya teman gitu. Tapi kenapa spesifik anak muda? Kalau misalnya brandingan kamu kan spesifiknya kayak anak muda gitu ya. Kenapa membantunya anak muda? Padahal kan marketnya nih kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kan lebih besar, gitu. Cuannya lebih besar loh. Bener ya, karena mereka punya lebih banyak capital yang bisa diiniin. Kenapa anak muda? Mungkin karena dimulai dari teman-teman juga ya Mas. Kan aku mulai dari teman-temanku sendiri. Jadi karena ini juga dari word of mouth, network efeknya dari teman gitu. Dan aku yang ngelihat sebenarnya anak muda tuh yang paling banyak anxiousnya soal uang, dan paling rentan juga jadinya melakukan decisions yang mungkin tidak tepat, kurang tepat untuk keadaan keuangan mereka. Dan makin kita muda, makin cepat mulai financial planning, maka kita bisa amass wealth yang lebih banyak dan lebih cepat, kan ada compounding effect ya di situ. Kalau kita mulai investasi dari sejak dini gitu. Gitu. Jadi sih, bisa dibilang ya emang waktu yang terbaik adalah waktu yang masih muda gitu ya. Betul. Waktu yang terbaik adalah sekarang. Secepat apapun sekarang itu. Langsung invest. Sebelum invest, ngerti dulu pengennya apa. Financial planning. Ini aku tadi seru sih kamu bilang anak-anak muda tuh suka decision making yang salah. Kurang tepat lah. Kurang tepat lah ya. Itu kan berarti bisa dibilang salah satu problem di anak-anak muda. Betul. Nah, kamu sebagai seorang financial planner terhadap anak muda sekarang nih ya, yang sering dilakukan dan dalam tanda kutip kurang tepat dari anak muda, itu apa aja? Menurut aku tuh biasanya kita pas masih muda kan banyak hal yang baru berubah ya. Biasanya kayak dari SMA jadi baru masuk kuliah, itu pasti lifestyle-nya berubah, cara dia ngatur uang berubah. Terus dari kuliah dia mulai kerja pertama, itu tuh lifestyle-nya tiba-tiba berubah banget tuh kan. Dari gak dapet gaji terus tiba-tiba jadi gajian kerja full time tuh. Beli apa, beli ini itu. Jadi mungkin yang kurang tepat itu kadang-kadang tuh kita saat pertama kali lifestyle berubah nih suka ngeliatnya tuh yang persis di depan mata doang. Kadang-kadang tuh kurang strategis mikirin untuk masa depannya seperti apa. Jadi banyak yang I guess ngomongnya YOLO, terus live in the moment. Jadi kadang-kadang tapi jadi lupa mikirin buat masa depannya kan itu juga part of this only live once ya, gimana nyiapinnya gitu. Apalagi kita nggak pernah tahu di masa depan stabilan kerja, kayak keadaan diri sendiri bakal seperti apa. Gitu sih mungkin yang kurang tepatnya, kurang mikirin jangka panjangnya, fokus di jangka pendek. Berarti anak muda mikirnya pendek gitu ya. Kan baru mulai, gak apa-apa sih. Namanya juga hidup. Tapi kondisi di Indonesia gitu ya, khususnya klien-klien yang kamu temui, emang kondisi keuangannya rata-rata mereka emang udah punya penghasilan kah? Atau ternyata mereka masih nggak punya penghasilan? Itu kondisinya gimana sih anak-anak muda rata-rata? Mungkin akan bias kalau tanya ke aku, karena yang biasanya datang ke aku adalah yang udah punya pemasukan tuh. Oh, biasanya gitu ya. Biasanya mereka biasanya tuh kayaknya orang akan segan datang ke financial planner mulai nanya. Kalau kayak banyak yang ngomong ke aku, entar deh Sar, aku ikutnya kalau udah mulai kerja, kalau sekarang apa yang diatur gitu. Bahkan sebenarnya dia bisa aja ikut kelas aku buat mengatur mindset ya gitu. Bisa. Cuman banyak yang kayaknya segan kalau
kasarnya tuh belum berpenghasilan karena kayak jadi ngerasa nggak ada yang bisa diatur. Gitu. Sorry aku potong. Sebagai seorang financial planner ketemu sama klien, terus ada momen yang kayak, dia umurnya segini tapi duitnya udah segini. Ada nggak kayak gitu? Itu in a good way atau in a bad way maksudnya? Both way deh. Mungkin aku alhamdulillah udah punya cukup banyak klien, Mas, sehingga udah bisa melihat yang cukup diverse ya. Dan jadi dari di umur yang sama ngelihat dari spektrum gaji di bawah UMR sampai gaji bahkan bukan cuma puluhan digit tapi 3 digit itu pernah gitu. Ada muda. Cuman balik lagi ini kan spektrum kalau kita distribusi normal ini kan titik dua titik ekstrim gitu kan. Dan bahkan mungkin kalau di Indonesia sekarang dia bell curve-nya agak ke kiri gitu. Mungkin yang ini tuh yang biasanya udah di spektrum yang cukup tinggi itu yang bisa sampai 3 digit, mungkin konteksnya adalah dia kerja di luar Indonesia gitu. Ini kalau kita ngomong rupiah ya, kayak dia kerjanya di luar Indonesia atau memang kadang, Mas, menurut aku kita nggak bisa bandingin juga sama orang yang dari awal punya generational wealth kan. Jadi itu yang juga aku sampaikan ke klien aku gitu. Kan banyak yang suka ngerasa jadi abis ikut financial planning sama aku tuh shock kayak, ternyata hal-hal yang aku mau di dunia ini tuh mahal banget ya. Tapi let's face it, di Indonesia terutama di Jakarta hal-hal tuh udah living lifestyle tuh mahal gitu. Membeli lifestyle yang kasarnya nyaman mungkin untuk beberapa orang tuh mahal. Dan mereka suka ngerasa shock kayak, ternyata segitu ya. Jadi banyak yang ngerasa, jadi gimana cara gue mulai nih gitu. Dan itu biasanya aku tuh menenangkan klienku dengan selalu bilang kalau ya aku juga masih bisa hitung dengan jari kok dari sebanyak ini klienku, klien personal ya, yang udah bisa mencapai semua financial goals-nya. Tapi itu either satu emang tadi lagi kayak mereka tidak banyak kemauan dan dapat penghasilan yang cukup tinggi, atau kedua ada juga orang-orang yang udah punya generational wealth. Nah itu lagi yang balik lagi kita nggak bisa banding-bandingin keadaan kita sama orang lain ya gitu kalau udah dari situ. Ya kalau udah ada uang turunan ya kalah deh kita ya. Iya, dan ya nggak bisa dibandingin dong ya. Tapi untuk anak-anak muda yang berarti jatuhnya ada di tengah-tengah nih, ya kan? Itu berarti yang lumayan paling banyak ya? Iya kok. Yang tengah-tengah mereka mungkin baru dapat penghasilan UMR atau mungkin sedikit di atas UMR atau sedikit di bawah UMR. Betul. Iya kan? Pertanyaannya, prinsip dasar yang selalu Sarah kasih ke teman-teman yang mungkin baru pegang uang dan baru menjadi klien, menenangkannya, gimana caranya? Ada nggak prinsip-prinsip dasar dalam mengatur keuangan? Ada. Jadi kalau misalnya aku lagi mulai financial planning session atau financial planning kelasku sama orang-orang, ada prinsip yang selalu aku ulang ke tiap orang pas mulai kelasnya, bahkan sebelum ngeliatin keadaan keuangan mereka. Kalau di financial planning itu prinsipnya adalah money is not the goal, but money is the vehicle to reach your goals. Uang itu bukan tujuan akhir kita. Uang itu adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, tujuan keuangan atau financial goals itu apa sih? Ya, basically segala hal yang kita pengen capai di dunia, tapi butuh duit buat mencapainya. Contohnya rumah, pergi haji. Betul. Terus mau nikah, mau nyekolahin anak. Gitu. Itu kan goals-goals yang nggak bisa tiba-tiba ting jadi. Iya, betul. Harus ada uang. Nah, dan makanya fokusnya itu tapinya harus diputar tuh dari kayak gue nabung segini tapi jadi dibandingkan ngomong gue harus nabung segini tiap bulan, kita agak balik. Untuk mencapai goal aku, misalnya goal aku beli rumah itu, dari sekarang aku harus nabung berapa ya. Nah itu tuh akan ngasih konteks ke sebenarnya tuh kita nabung gimana. Jadi banyak klien aku yang menurut aku tuh hebat nih, mereka udah punya cash management yang baik gitu, pengeluarannya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Mereka juga selalu rajin menabung gitu ya. Tapi mereka masih ngerasa anxious kayak, tabungan gue tuh cukup nggak ya? Terus pertanyaannya aku akan selalu tanya balik biasanya ke klienku, ke orang-orang nih. Jadi cukup atau enggak itu sangat tergantung financial goal kamu apa. Nah, karena kalau nggak sadar kita nabungnya buat apa, cuma nabung doang, pilihannya tuh dua. Either satu, kamu selalu ngerasa kamu punya uang, atau dua, kamu selalu ngerasa kamu nggak cukup. Gitu biasanya. Jadi kayak kalau misalnya kita mau, kayaknya untuk aku gitu, aku mulai merasa nyaman tentang tabunganku itu adalah saat aku tahu sebenarnya tuh aku nabung buat apa. Dan financial goal orang-orang bisa beda-beda ya, Mas. Kayak ada yang mau nabung buat rumah, ada yang mau nabungnya buat keliling dunia, tuh fine-fine aja, pilihan kita semua, karena namanya personal financial planning. Bener sih, goals orang masing-masing tuh nggak pernah ada yang salah gitu kan, karena preferensinya masing-masing. Jadi tinggal goalsnya kita aja dan gimana cara menabungnya. Iya, kalau udah tahu tuh, ntar kita tahu nih sebenarnya
misalnya nih gaji kita masih UMR, terus kita tahu ternyata rumah yang aku mau tuh, kalau misalnya aku mau rumah yang aku inginkan, aku tuh harus nabung dari sekarang buat DP 5 juta per bulan. Lah, sama dong sama UMR aku, gimana ya gitu. Nah, tentu jadinya sebenarnya belum menyelesaikan semua masalah ya. Mas, aku juga nggak bilang financial planning akan menyelesaikan semua masalah keuangan. Tapi at least kita tahu, berapa sih gap yang harus aku isi. Kalaupun ngomongin gap dan masih belum nyampe, caranya pilihan lainnya adalah kalau gitu dia at least tahu step by step atau action plan dia untuk bisa mengusahakan hal tersebut. Atau ya mungkin mau nggak mau dia harus nge-readjust goalsnya kan. Mungkin instead of rumah yang aku mau itu, aku harus cari rumah lain. Gitu. Jadi lebih ada how-nya tuh lebih jelas. Gitu. Jadinya pikirannya jadi lebih realistis ya. Betul, itu juga. Setelah tahu uang yang kita hasilkan berapa dan goalsnya tadinya berapa, ini kayaknya nggak realistis nih. Kita harus ada wake up call-nya kayak tadinya goalsnya mungkin pengen punya rumah di Pondok Indah. Tapi UMR gajinya. Ayo sadar. Nyampe rumah Pondok Indahnya 100 tahun lagi ya. Semoga enggak sih teman-teman ya. Amit-amit ya. Tapi ya kalau dari cerita Sarah sendiri menghadapi klien-klien, dan faktanya sekarang kita tinggal di Indonesia yang notabene ya orang-orang ngukurnya di Jakarta semua nih. Jakarta sentris. Menurut seorang Sarah nih kalau nasehatin klien, kan aku pernah dengar tuh ya soal 100% gaji ada 40%, 30% kemana, 30% gimana. Kalau dari rumusannya Sarah gitu ngasih tahu ke teman-teman yang jadi kliennya itu gimana? Aku tuh selalu bilang ini tuh sebuah rule of thumb. Tapi rule of thumb itu nggak selalu harus diikutin saklek karena tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi kalau aku biasanya nyebutnya tuh konsep 50-30-20. Jadi 50-nya adalah 50% tuh for living. Termasuk kayak kalau misalnya cicilan, kalau misalnya kita bayar premi asuransi itu di dalam living ini. Udah 50%. 50%. 30 atau 30% itu buat saving. Jadi diusahain minimal bisa nabung 30% dari pemasukan. Terus ada 20% for playing. Nah, playing ini baru nih pengeluaran yang kayak jajan-jajan yang tersier lah ya. Yang belanja gitu ya. Tapi balik lagi aku juga selalu bilang, ini tuh nggak saklek. Tergantung keadaan kita masing-masing juga. Misalnya orang yang sudah berkeluarga, punya anak, itu menurut aku 50-30-20 tuh cocok. Cuman kalau misalnya masih single, pemasukannya buat diri sendiri, tidak ada tanggungan apa-apa, mungkin nabung yang malah harus digedein karena saat itulah kita paling bisa nabung gitu. Kalau misalnya ntar udah ngambil cicilan segala macam kan, ya mau nggak mau pasti space nabungnya mengecil kan, gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita mampu sih nabungnya 50% kali ya instead of 30 gitu. Kalau investasi masuknya kemana? Ke saving kah atau ke living atau gimana? Kalau aku akan selalu bilang investasi itu masuknya saving. Tapi investasinya itu juga harus disesuaikan sama financial goals-nya. Jadi kan balik lagi ya Mas, kita tahu kalau investasi itu ada yang high risk, ada yang low risk gitu. Betul. Dan yang high risk itu biasanya yang kita mau cari high return, low risk yang low return pasti-pasti aja. Nah, itu juga sesuaiin tuh Mas. Misalnya goals kita kan sebagai manusia mungkin gak cuma satu ya, gak cuma beli rumah doang. Misalnya kita nabung tuh buat beli rumah, terus misalnya buat pergi haji, terus buat sekolah lagi gitu misalnya. Nah, kita juga harus lihat nih dari goals ini sebenarnya yang urgent yang mana. Misalnya prioritasnya gimana, urutan prioritasnya. Kedua, time horizon goals-nya gitu. Jadi biasanya kalau buat goals yang short term sini aku bilangnya di bawah 3 tahun lah ya. Aku akan nyaranin ke klienku, untuk goals yang short term, gak lucu dong uang kamu kita taruh di produk yang high risk, high return kayak saham. Tiba-tiba sebulan sebelum kita butuh duitnya, saham drop. Lagi kayak gini, lagi drop. Ya mungkin kalau gitu untuk goal short term kamu, kita pilih produk investasi yang rendah resiko saja. Reksadana yang pasar uang gitu ya, reksadana pendapatan tetap, deposito. Kan relatif itu lebih rendah resiko dan lebih aman dibanding kita taruh di saham gitu. Nanti kalau misalnya teman-temannya punya goal yang long term di sini 10 tahun, 15 tahun, baru nih kita bisa opsinya ngambil produk investasi yang agak lebih tinggi resikonya. Kenapa? Karena pertama time horizonnya lebih lama. Jadi pun dia naik turun, kalau misalnya kita ngomongin market Indo ya, trennya tuh masih naik sekarang. Historically sekarang masih naik gitu ya Mas. Kedua, kita tuh masih punya room to make mistakes and fix the mistakes gitu.
Jadi kalau misalnya nih udah 3 tahun invest di saham gitu, kan misalnya goal untuk 10 tahun lagi, 3 tahun invest di saham, target returnnya 10%, ternyata yang kesampaian cuma 7% gitu, 7, atau 8, malah lagi minus gitu, amit-amit kan. Amit-amit. Nah itu kan udah mulai bisa mikir kan, kayak oke, udah 3 tahun gue invest di sini, tapi return gue masih belum sesuai target gue nih. Nah kasarnya masih ada waktu 7 tahun buat benerin hal ini gitu kan. Gitu. Jadi biasanya itu sih yang aku saranin. Kalau long term kita masih bisa ngambil resiko lah, tapi buat yang short term kita nggak mau dong jadi goalsnya yang harus di-compromise gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya Sarah ngejelasin kayak gini, kita akan jadi lebih realistis ya, betul, untuk tahu gimana cara kita spend budget kita dan gimana kita saving budget kita. Benar, aku jadi setuju. Banyak nggak yang langsung ngerasa kayak oke, gue dapat wake up call nih setelah ngobrol sama Sarah soal ini ya? Dan biasanya tuh kayaknya orang-orang yang datang sebagai klien aku tuh adalah orang-orang yang mereka tuh kadang-kadang udah tahu ini keadaan gue sebenarnya oke sih, atau keadaan gue kayaknya nggak baik-baik aja deh, tapi mereka butuh third opinion gitu loh, kayak disadarkan. Kayak jadi gimana nih keadaan gue gitu. Nah jadi kalau ke aku banyak klienku yang akhirnya ngerasa oh jadi sebenarnya tuh aku udah ada pikirannya, tapi nggak tahu ternyata kalau ditulisin tuh kayak gini loh gitu. Jadi kayak Sarah tuh benar-benar ngebantu untuk ngejabarin gitu ya. Benar, karena kadang-kadang kan mungkin aku udah terbiasa ya. Kalau teman-teman kan ada yang nggak bisa gitu put their time buat ngestrukturin sendiri. Kadang-kadang justru mereka jadi overwhelmed gitu. Nah dengan financial consultation sama aku, mereka jadi kebayang oh gini caranya. Nah dari situ mereka bisa go through lanjutin sendiri. Ada juga yang kadang-kadang butuh check up lagi buat diskusi aja gitu, karena kita butuh mendiskusi yang ngomongin uang dan mungkin nggak terlalu bisa terbuka sama semua orang. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya ngobrol-ngobrol seputar financial planning sama klien gitu ya, Sarah selalu nyaranin untuk investasi atau untuk nabung aja, atau mungkin tergantung dari kliennya sendiri? Tergantung dari kliennya sendiri, karena aku juga cocokin kliennya itu. Jadi gini, biasanya kalau investasi itu harus aku selalu bilang orang-orang untuk pilih investasi atau nabung itu dipengaruhi 2 hal. Satu, tadi time horizon goals-nya. Jadi kayak itu goal short term, medium term, long term, karena ngaruh ke pemilihan produk. Tapi kedua juga dipengaruhi profil resikonya teman-teman. Iya, konservatif apa enggak orangnya? Konservatif, agresif, apa dia lebih moderat. Kayak dulu tuh aku orangnya konservatif banget, Mas. Aku takut banget invest di saham gitu. Nah, tapi lama-lama aku belajar ya. Mungkin karena beruntungnya adalah aku juga diekspos ya pas kuliah. Jadi aku ngerti. Terus aku ngerti dari kuliah, aku belajar sendiri lagi. Oh, aku bisa lihat nih sekarang aku orangnya lebih moderat gitu. Dan ini juga bukan artinya kalau orang yang konservatif nggak boleh invest di saham ya. Boleh-boleh aja. Tapi mungkin porsinya dibandingin produk lain yang low risk lebih kecil aja. Gitu. Dan kayaknya mungkin yang aku ingetin ke orang-orang dan ngaruh ke pemilihan mereka adalah ya pengetahuan mereka akan produk investasi gitu. Kalau klienku tuh nggak pernah ngerti produk investasi, belum pernah dengar atau belum ngerti gimana reksadana bekerja, ya aku nggak akan nyariin mereka naruh reksadana dong, walaupun reksadana low risk gitu. Aku selalu bilang ke klienku, kita belajar dulu yuk produk-produk yang ada tuh apa aja, gimana sih caranya produk ini memberikan kamu return, baru ntar kamu pilih sesuai kemauan kamu gitu. Tergantung karakteristik dari klien-kliennya. Iya, karena kan profil resiko mereka juga ya kan profil resiko bukan cuma soal pengetahuan produknya saat itu ya, tapi selama ini mereka ngeliat uang gimana, cara mereka dibesarin dengan uang gimana, ada pengalaman enak atau tidak enak nggak tentang uang, itu tuh ngaruh kan semuanya Mas ke cara kita ngelihat resiko gitu. Nah itu dipadukan dengan pengetahuan akan produk investasi lah yang nantinya akan menjadi cara mereka dan cara aku nge-guide teman-teman buat memilih produk investasi yang tepat buat mereka gitu. Masalah berikutnya nih. Let's say dia adalah orang yang suka high risk high return, atau ternyata orang yang suka low risk low return nih. Ada 2 orang nih. Dua-duanya ternyata punya gaji yang kayaknya untuk investasi itu nggak terlalu gede deh capitalnya. Kalau Sarah sendiri tuh nyaraninnya investasinya kemana? Kalau misalnya mereka gajinya aja UMR nih, terus mesti dibagi lagi 50%, 30%, 20%. Paling pas tuh biasanya investasi kemana kalau menurut Sarah? Jadi dengan pemasukan yang terbatas, invest kemana ya gitu? Iya benar, modalnya kecil nih. Balik lagi aku akan selalu nyaranin lihat dulu financial goals-nya sih. Lihat dulu financial goals-nya. Itu paling kuncinya ya? Paling kuncinya tuh tahu dulu financial goals-nya, biar tahu sebenarnya tuh aku tuh nabung buat apa. Nah tapi nanti sebenarnya mau kecil mau besar, itu tuh balik lagi profil resiko teman-teman gitu. Profil resikonya tuh nggak apa-apa, udah walaupun kecil gue taruh di saham gitu. Cuman
tentu buat dia resiko uang itu hilang tuh akan jadi lebih besar ya dibandingin sama misalnya resiko asin kayak buat hidup dia akan lebih besar karena kasarnya dia tuh mungkin bukan cold cash. Jadi balik lagi aku nggak pernah nyaranin orang untuk invest di produk high risk kalau itu bukan cold cash mereka ya. Bukan uang yang mereka gunakan sehari-hari buat kebutuhan primer ya. Iya benar. Jadi jangan sampai kecampur itu dulu, harus benar-benar dipastiin nih porsi yang mereka bisa nabung ini tuh bukan tabungan untuk hal-hal yang sangat kasarnya sangat urgent, sangat major. Dan tentu aku selalu mastiin ke orang-orang harus punya dana darurat dulu sebelum mulai investasi. Dana darurat ini kasarnya cuma taruh tabungan biasa kan, nggak boleh ditaruh di produk investasi. Takutnya kan kalau kita butuh apa-apa, uang itu yang selalu ready. Nah jadi kalau misalnya kapitalnya kecil pun sebenarnya pilihan produk apapun bisa dicocokin sama diri sendiri dan financial goals-nya. Tapi sebelum kita bisa invest ini porsi yang mungkin kecil ini tetap harus siapin dulu si dana daruratnya, baru kita masuk ke gimana nabungnya, gimana investnya. Tapi terlepas dari orang punya semangat dan high risk high returnnya, low risk low returnnya, dan juga mungkin goalsnya long term gitu ya. Sebenarnya investasi yang paling cocok buat anak muda tuh apa sih kalau menurut Sarah? Untuk goals jangka panjang, jadi gini, mungkin anak muda udah ada juga yang mikirin soal goal aku 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, goal aku buat pensiun. Sebenarnya menurut aku itu saat yang cukup safe dan cukup ideal untuk mulai invest di produk kayak saham. Walaupun tentu selalu aku balik lagi ke orangnya. Balik lagi terus kayak belajar dulu ya sebelum investasi saham. Jangan cuma ikut-ikut dengar kata orang, oh saham ini bagus, masukin tapi nggak ngerti. Jangan cuma FOMO. Jangan FOMO. Pelajarin dulu sendiri baru. Karena kenapa aku bilang saham kayaknya ideal? Karena satu, ini pertama tetap harus untuk go long term ya mas. Kedua, dia masih bisa kasarnya tuh mencari return di sini. Jadi itu sih kalau untuk yang anak muda, tapi dengan disclaimer yang kuat tadi, belajar dulu soal produknya. Kalau emang dia typingnya tahu dan dari awal nggak berani, terus dia mau naruhnya di reksadana pendapatan tetap aja gitu, menurut aku tuh juga fair-fair aja gitu. Di sini aku ngomong bagus dengan disclaimernya, udah ngerti produknya dan buat go long term. Itu dia. Saham, tapi belajar dulu sama ya buat goal long term, bukan buat goal jangka pendek. Tempatnya paling tepat di Mirai Asset Sekuritas. Aku pakai Mirai Asset loh by the way. Buat invest saham aku dari dulu pakainya Mirai. Terima kasih. Tapi anak muda nih ya, balik lagi dengan habitsnya di Jakarta khususnya konsumtif banget. Terus FOMO betul. Terus juga mereka punya situasi yang kayaknya jadi gue pakai paylater aja, gue pakai kartu kredit deh, gue kayaknya nyicil deh. Itu tuh gimana cara ngontrolnya ya Sarah ya? Gimana caranya nasehatin anak-anak muda itu untuk ini nggak baik loh kayak gini loh. Betul. Gimana? Ya kalau ini susah sih. Karena ini menurut aku balik lagi kayak lifestyle dan environment kita tuh ngaruh banget gitu. Dan environment di Jakarta terutama di mana kita sangat sosial dan gampang ketemu orang ini pasti jadi FOMO-an. Betul. Dan jadi jadi rasanya tuh pengen keep up gitu, kayak kalau teman gue bisa kenapa gue enggak? Iko dia udah punya ini, dia udah pakai tas ini loh, dia sepatunya ini loh. Benar, padahal mungkin juga kita nggak tahu ya how do they afford that gitu. Benar. Seremnya kan di situ, kita kan nggak pernah tahu di belakangnya gimana. Cuman biasanya aku akan selalu saranin kita harus mikir long term, gitu. Aku biasanya nggak selain gini, jadi aku nggak akan menyarankan nyicil atau ngutang selain untuk dua tipe aset atau financial goals. Satu, untuk aset yang terapresiasi, jadi value asetnya itu kita harapkan akan naik. Kayak misalnya kita beli rumah karena pertama rumahnya mungkin buat tinggal, kedua nanti biasanya walaupun nggak selalu ya, aset tanah itu value-nya lama-lama akan naik secara long term. Kedua, kalau emang kita butuh aset tersebut, kayak misalnya nih aku seorang freelance designer, terus aku butuh beli laptop yang speknya bagus. Kan ada ya laptop yang speknya bagus untuk desain di 30 sampai 50 jutaan gitu. Ya mungkin dia nggak bisa langsung bayar full, dia harus cicilan. Cuman dia tahu dengan laptop tersebut dia bisa nanti menghasilkan uang yang lebih banyak. Jadi kayak kasarnya ketutup lah bunganya. Dan dia bisa lebih produktif. Atau dia perlu beli mobil karena tinggalnya jauh, itu demi bisa mengejar lebih banyak cari uang gitu. Untuk bekerja gitu. Benar, untuk bekerja. Dan maksudnya kasarnya tuh alternatif lainnya tidak sebagus itulah, dan ada keuntungan di sisi waktu dan produktivitasnya misalnya. Nah selain kalau misalnya kita nyicil untuk aset yang
terapresiasi atau aset yang dibutuhkan untuk earning more money gitu, aku jujur sangat nggak menyarankan nyicil karena itu ntar ngaruh ke gini. Bagi kartu kredit itu nggak salah kalau cuma menjadi metode pembayaran. Itu bedain sama metode berhutang ya. Jadi kita menggunakan kartu kredit misalnya buat beli kopi nih 30.000 pakai kartu kredit, tapi malamnya atau besoknya pas tagihan keluar langsung dibayarin langsung dibayarin full sebelum tenggat waktu. Menurut aku itu masih fair, itu bukan ngutang. Yang salah itu, yang kurang baik itu kalau banyak nih belanja pakai kartu kredit, terus misalnya tagihan bulannya 10 juta, dia cuma bayar minimum sejutanya. Nah itu yang menurut aku yang menjadi posisi yang kurang baik. Kayak gitu. Jadi menggunakan kartu kredit sebagai cara ngutang sama pay later gitu. Walaupun pay later juga sebenarnya ini aku juga baru dengar dari temanku yang dulunya seorang banker. Pay later itu nanti jadi akan menyusahkan kita untuk BI checking. Iya, untuk BI checking karena dia akan mempengaruhi kredit skor kita. Walaupun bisa kita bayar full pun itu bisa banget mengurangi kredit check kita. Gitu. Jadi ngaruhnya kemana kredit checking ini? Mungkin teman-teman juga takutnya ada yang kayak, terus kenapa kalau kredit checking itu turun? Nah, konteksnya kredit checking ini adalah teman-teman kan mungkin di suatu saat nih di masa depan, terutama yang 20-an gitu ya, terus jadi belum mulai punya aset tapi mulai mikir, oke, gue mau beli rumah. KPR. Jadi ya mungkin I guess aku nggak punya presentasinya, cuman a lot of banyak dari kita nanti yang mungkin nggak bisa beli cash ya. Bagus kalau bisa, cuman dengan keadaan sekarang banyak pasti nyicil dong. Pasti nyicil, kan? Dulu baru ambil terus ambil KPR. Benar. Nah, KPR ini kalau teman-teman mau ambil, itu akan dilakuin dulu namanya credit scoring. Atau BI checking gitu. Ya itu apa sih yang dilakuin? Jadi bank itu ntar ke perusahaan-perusahaan credit scoring, dia akan ngelihat nih teman-teman tuh selama ini berhutang tuh seperti apa. Jadi misalnya kartu kredit dibayar full nggak, dibayar lunas nggak, punya pay later nggak, dan itu tuh ntar ada skornya. Jadi skornya tuh bisa beda-beda lah ya cara ngitungnya. Cuman kayak ada yang sangat baik, ada yang enggak gitu. Kalau teman-teman masuk ke yang kredit tidak lancar karena atau misalnya kenapa bisa kredit tidak lancar? Karena mungkin utangnya nggak dibayar-bayar atau selalu bayar minimum gitu. Itu akan ngurangin kredit check dan kredit skor teman-teman. Terus lama-lama entar itu mempengaruhi teman-teman tuh sebenarnya bisa KPR apa enggak. Atau mungkin misalnya teman-teman apply buat berapa ratus dikasih ya kurang dari itu. Cuma gitu. segini bisanya. Karena agak-agak red flag. Betul. Kan kita gak mau jadi red flag di credit scoring. Dengan itu yang bahaya nantinya. Berarti kartu kredit di usia muda tuh justru resikonya lebih besar ya? Resikonya lebih besar kalau kita gak bisa disiplin dalam pembayarannya. Gitu. Sebenarnya tuh aku ngerti sekarang tuh banyak kartu kredit tuh yang punya promo-promo kan. Bisa dapat cashback. Bagus tuh kan, justru jadi pengeluaran lebih kecil. Atau teman-teman ada yang suka namanya ngumpulin miles gitu kan. Ada ya sekarang orang-orang pengen ngumpulin poin buat terbang gitu. Karena ntar miles bisa dipakai buat beli tiket pesawat lebih murah gitu. Nah, menurut aku tuh gak apa-apa banget pakai kartu kreditnya. Tapi yang paling pentingnya itu adalah gak pernah boleh lupa bayarnya dan diusahain selalu bayar full. Gitu. Itu yang bisa ntar membangun kredit skor yang lebih baik juga kalau kita track recordnya selalu tepat waktu dan lunas bayarnya. Gitu sih yang soal saya. Jadi balik lagi ya, ini tuh tergantung kemampuan kita sih. Bener. Dan kedisiplinan kita. Kedisiplinan gitu. Jangan ngelihat di luar dulu, lihat di dalam kita sendiri dulu mampu apa enggak gitu. Ya apa namanya, makanya kalau yang untuk hal-hal tersier sih ya jujur aku gak menyarankan nyicil ya. Masalahnya adalah gini, kayaknya banyak orang yang gak nyadar itu deh. Iya kan? Masa sih? Masih banyak orang-orang yang gak nyadar ternyata mereka financially unhealthy. Iya gak? Banyak yang gak. Kadang-kadang tuh menurut aku mereka deep down tahu gitu. Kadang-kadang ada yang tahu. Aduh kayaknya ini salah deh. Kayaknya ini kurang baik deh. Kok gue gak bisa nabung ya? Kok tabungan gue gak naik-naik ya. Kadang-kadang tuh udah ada pikiran seperti itu. Tapi gak semuanya mau confront. Gak semuanya mau melihat akar masalahnya apa gitu. Jadi kayaknya kita kan uang itu hal yang selalu kita temuin sehari-hari ya. Jadi pasti in a way setiap orang tuh udah mulai punya apa ya, perasaan cara gue nabung tuh udah bener belum sih, kayak atau gue tuh sebenarnya ini nabung kok kepake terus ya gitu. Itu tuh pikiran-pikiran kita tuh udah ada gitu. Cuman gak semuanya mau ngelihat jadi atau ngomong ke ke financial planner gitu ya. Dan buka keadaan mereka untuk benar-benar bisa menilai secara objektif gue tuh sehat atau tidak secara finansial. Gitu sih. Kalau gitu gimana caranya untuk kita ngebantu teman-teman yang lagi menonton dan mungkin mereka sebenarnya nggak sadar gitu ya. Apa tanda-tanda seorang tuh udah masuk kategori financially unhealthy? Menurut aku seseorang udah masuk kategori financial unhealthy kalau mereka merasa
mereka tuh nggak bisa nabung dan uangnya tuh selalu kepake untuk bayar-bayar segala utang dan cicilan sih. Gitu. Itu menurut aku kayaknya baiknya ngobrol deh sama seseorang, mungkin sama financial planner gitu. Jadi kita buka semuanya gitu. Menurut aku itu udah mulai financial healthy sih. Jadi, atau satu lagi mungkin bahkan sebelum sampai situ adalah yang rasanya tuh orang yang ngerasa gak pernah bisa nabung sih in general. Pasti uangnya habis terus. Misalnya udah setahun kerja, kok tabungannya nggak naik-naik ya, gitu. Atau bahkan nggak punya tabungan sama sekali. Habis gitu aja gitu? Iya. Nah itu mungkin harus dicek tuh. Ya mungkin kadang-kadang bukan salah dia juga ya. Ada orang yang tiap bulan tiba-tiba keluarganya butuh bantuan, mau nggak mau ngasih. Ada kan orang-orang yang keadaannya seperti itu. Tapi mungkin harus dicek dulu nih gimana caranya teman-teman ini masih bisa nabung buat financial goals-nya gitu. Di situ sih banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita sadar juga gitu ya, seberapa rentannya kita dalam megang uang gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya kita nggak sadar kita nabung buat apa tuh jadi rentan banget uangnya kemana-mana. Benar. Apalagi tadi Sarah ngomongin soalnya kita nggak pernah tahu apa yang bakal kepake di duit kita tiap bulan ini. Gitu. Kalau kayak gitu berarti dana darurat sebenarnya segitu pentingnya dong. Krusial banget menurut aku Mas. Jadi aku selalu bilang abis kita ngelakuin financial check up. Jadi financial check up tuh ngelihat sekarang tuh aku punya harta apa. Sekarang dari pemasukanku tuh aku bisa nabung gak. Nah udah tahu tuh. Misalnya kelihatan nih aku punya tabungan, aku punya investasi, aku bisa nabung tiap bulan. Itu tuh kita gak bisa langsung mikirin financial goals kita apa. Sebelum ke situ kita harus pastiin banget kita terproteksi dari resiko. Terproteksi dari resiko. Poin 1 tentu punya dana darurat atau emergency fund. Kedua baru kita ngomongin asuransi gitu. Nah emergency fund dulu. Kenapa jadi penting banget? Karena balik lagi di hidup ini kan kita nggak tahu ya apa yang bisa terjadi ke kita gitu. Kita selalu ngerasa aku sehat-sehat aja kok. Tapi banyak hal kan yang banyak hal dan banyak aspek kan yang bisa aja dipengaruhi ya hidup yang ada-ada aja gitu. Apa sih gunanya dana darurat? Untuk mempersiapkan amit-amit tiba-tiba kita harus bayar sesuatu di muka gitu. Misalnya kita ke rumah sakit, asuransinya nggak bisa langsung dipakai, bisa reimburse mau nggak mau bayar di awal. Atau misalnya ini kejadian ke aku, tiba-tiba anak buahku sakit, kucingku sakit. Kan kucing ada nggak? Katanya sih sekarang ada ya asuransi buat kucing. Ada cuman gitu? Ada yang bikin asuransi pet insurance gitu. Terus cuman kamu mau nggak? Sekarang sih belum ada ya. Mungkin harus mulai dipikirin. Tapi kayak itu kan kemarin sih aku nggak pakai asuransi ya buat kucingku. Jadi mau nggak mau bayar kucingku harus diopname. Itu dari dan darurat tuh. Dari dana darurat tuh kan nggak pernah dipikirin. Ada juga temanku yang pernah ya mobil tiba-tiba ketabrak, mau nggak mau dia. Sih. Hari sial nggak ada di kalender. Betul, hari sial nggak ada kalender. Jatuh nggak ada di kalender. Amit-amit. Terus yang mungkin jadi sensitif juga adalah kita kadang-kadang juga nggak tahu kita bisa mempertahankan pekerjaan kita apa enggak gitu. Di tengah ekonomi seperti sekarang itu ini yang berita layoff sana sini gitu ya. Kan bahaya ya Mas, serem kan. Dan ya kalau teman-teman kerja di perusahaan yang stabil ya alhamdulillah gitu ya. Cuman kalau misalnya enggak, kita harus pikirin nih mungkin. Nah makanya dana darurat itu biasanya aku saranin siapinnya sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Nah kalau teman-teman freelancer gitu ya, orang yang mungkin pekerjaannya berdasarkan job atau proyek yang masuk, itu justru aku nyarinya lebih gede Mas. Bisa di 6-12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa? Dengan harapan amit-amit nih kita kena layoff, kita kena PHK atau misalnya sedang tidak ada job, kita masih punya uang di dana darurat ini untuk bertahan hidup selama ya berapa bulan kita siapin itu. Makanya biasanya makin stabil pekerjaan mungkin dana daruratnya bisa dikecilin. Cuman kalau misalnya kerjaan kita agak lebih project based gitu ya, kita harus ngegedein. Mana sekarang kan ya sedihnya bahkan seorang PNS aja kadang-kadang nggak tahu ya dia terjadi efisiensi lah, ada yang diundur lah masuknya. Dana darurat jadi penting banget sih di keadaan sekarang menurut aku. Dana darurat dan dana pensiun lebih penting mana? Aduh sama pentingnya lagi. Tapi mungkin apalagi untuk umur 20-an nih, 20-an 30-an gitu, lebih penting mana? Mungkin kalau kita ngomong dari konteks kita sekarang umur 20-an, dana darurat dulu. Baru kedua setelah dana daruratnya kekumpul, kita siapin si pensiun. Karena di sini pensiun kan mungkin bisa di umur yang sudah lebih tua lagi ya saat sudah tidak produktif. Dana darurat untuk keadaan sekarang amit-amit ada apa-apa. Nah, iya sih. Cuman balik lagi kalau kita udah bisa nyiapin dana darurat dari muda, maka menjadi lebih gampang dan tidak susah tuh untuk
mencapai keinginan masa tuanya. Karena kan kalau misalnya kita nabung dari makin muda, maka kan ada compounding effect tuh di situ. Returnnya akan bisa makin gede over time. Jadi misalnya nih, kalau aku mulai nabung buat pensiunku dari umur 20, aku mungkin bisa nabung Rp500.000 per bulan. Investasi Rp500.000 per bulan di suatu produk, misalnya reksadana saham, untuk mencapai suatu value di umur aku 60 saat aku pensiun. Nah, kalau aku mulai di umur 40, maka mungkin tuh nggak 500.000 lagi tuh, Mas. Mungkin 2 juta, 3 juta, ya tergantung lah sama marketnya. Cuman bisa berkali-kali lipat loh. Sementara kalau aku mulai earlier, aku bisa nabungnya lebih kecil. Gitu. Jadi makin tua kita mulai nyiapin dana darurat tuh dana pensiun tuh makin berat nih, Mas, pasti nanti. Karena ada waktu gitu, dan waktu tuh udah nggak bisa dibalikkan. Ngerti. Jadi ya lebih cepat lebih baik ya untuk mikirin seputar dana pensiun. Betul. Tapi di satu sisi jangan ngeremehin juga dana darurat. Benar. Karena kita nggak pernah tahu in this economy what can happen nih. Apalagi kita udah lihat ya, Mas, akhir-akhir ini Indonesia kan lagi cukup marketnya lagi kurang baik ya. Naik turun, lagi deflasi. Banyak orang terkena PHK gitu. Jadi ya menurut aku makin cepat kita nyiapin makin baik. Tapi ya tentu tidak usah overprotect juga. Jadi misalnya nih teman-teman udah nentuin, oke, aku mau nyiapin dana daruratku itu 6 kali pengeluaran bulanan. Anggaplah misalnya teman-teman pengeluaran sebulannya 3 juta gitu. 3 juta dikali 6, 18 juta. Jadi teman-teman nabung nih, fokusin dulu di dana darurat, nyampe angka 18 juta. Oke, tandanya setelah teman-teman nyampe dana darurat 18 juta, teman-teman bisa nabung buat hal-hal lain yang nih baru. Yang pensiun itu misalnya, atau goal yang tadi pengen punya rumah. Jadi 18 jutanya tapi dikip aja terus di satu rekening yang terpisah dari rekening sehari-hari ya. Kadang-kadang tuh kalau kita gabung sama rekening sehari-hari, hilang aja tuh kadang-kadang uangnya. Benar. Tahu kepake buat apa? Iya, kayak belanja ini. Iya, gitu. Terus gampang lah kan, scan kris hilang. Makanya jangan ditaruh di rekening yang bisa pakai kris itu, teman-teman. Ngerti. Taruhnya di bank terpisah. Kalau bisa kartunya ditinggal di rumah aja. Jangan dibawa. Bener. Karena bisa debit sendiri. Bener. Atau bisa gesek sendiri. Wah, bahaya banget sih. Godaan makin gampang untuk kita ngebayar tuh justru godaan makin gampang. Mas. Temanku ada loh yang kayak ya udah dia tuh kalau keluar rumah sebisa mungkin coba bayar pakai cash katanya, biar dia sadar, karena kalau uang ada bentuk fisiknya tuh dia jadi lebih segan ngeluarinnya. Kalau uang di rekening gini kan gampang, hilang. Iya itu. Kalau nggak dipisah rekeningnya makin gampang deh. Tuh, belajar lagi tuh, itu ilmu lagi tuh. Disiplinnya itu loh yang susah sebenarnya. Mungkin kadang-kadang jadi harus nge-track diri sendiri biar lebih disiplin. Iya sih ya. Nih buat aku susah sih masih. Susah buat aku pun kayak seorang financial planner juga susah. Iya, jadi disiplinnya tuh kadang-kadang terbangun lagi setelah ngobrol sama orang kayak ya aku juga harus melakukan itu gitu, karena kadang-kadang lupa juga ya. Iya sih. Jadi sama-sama jadi reminder ya. Benar. Ke klien pun iya, ke diri sendiri pun juga iya. Wow. Terakhir nih, kalau misalnya bisa kasih satu nasihat keuangan sama anak-anak muda di luar sana, kira-kira apa yang mereka harus lakukan dan nasihat terbaik dari seorang Sarah, financial planner, terhadap anak muda? Silakan ke sini. Oke, mungkin aku akan selalu balik lagi ke tadi yang aku omongin di awal ya, Mas, prinsipnya financial planning, kalau uang itu tuh bukan tujuan akhir. Uang adalah cara kita mencapai tujuan keuangan kita. Makanya kalau kita jelas tujuan keuangannya apa, kita akan lebih punya purpose pas nabung. Tapi balik lagi juga financial planning itu aku selalu bilang adalah sebuah perjalanan. Jadi bisa aja nih tahun ini aku fokus mau nabung buat rumah 10 tahun lagi. Tapi ternyata setelah 2 tahun aku kerja, setelah aku nabung, ternyata aku gak pengen beli rumah itu. Aku mau beli rumah di daerah yang lain. Atau ternyata aku mau pindah kota ke kota lain. Ya gak apa-apa, kita adjust lagi, karena financial planning itu perjalanan. Gitu sih, disesuaikan terus sama keadaan kita yang kan hidupnya dinamis, jadi pasti bisa berubah-berubah terus. Quotes, karena financial planner adalah sebuah perjalanan. Betul. Jadi kita bertumbuh sama financial planning kita. Keren. Kalau mau follow-follow di mana? Silakan promo-promo. Boleh. Jadi aku punya sekarang akun khusus buat financial planningku, namanya @sarahfpclass. Sarah FPCLASS. Itu kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, pengen ngobrol sama aku, atau misalnya pengen bikin session podcast lagi, session seminar, silakan hubunginya di situ. Kalau mau ke akun personal aku namanya Sarah Astra. Silakan ya, @Sarah Astra sama Sarah FP Class. FP Class. Financial Planning Class. Oke.
Siap, silakan di-follow untuk mungkin pengen nanya-nanya lebih lanjut boleh ya? Boleh banget. Siapa tahu mulai dari DM tiba-tiba bisa jadi klien gitu kan ya? Betul. Siapa tahu jadi awalnya khawatir soal uang, habis ikut sesi aku jadi lebih tenang soal uang. Itu dia. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita membutuhkan seseorang untuk membantu financial planning kita. Semoga aku bisa jadi orang itu buat teman-teman. Itu dia. Siap. Terima kasih banyak Sarah udah mampir ke Bicara Uang, udah ngobrol-ngobrol, udah memberikan banyak insight buat sahabat Mirai Aset dimanapun kamu berada. Itu dia obrolan kita barengan sama Sarah dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bicara Uang bersama Reza Al-Qadri. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.